Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudariku, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Di video kali ini saya mau mereaksi dari channel Identik yang berjudul Sampai Menangis Melihat Bagaimana Presiden Jokowi Mencintai dan Dicintai Rakyat Indonesia. Nah, guys, masa jabatan Presiden Jokowi sebentar lagi. Bahwa masyarakat seakan-akan tidak rela, guys. Masyarakat yang mencintai Jokowi ini tidak rela kalau jabatannya ini segera berakhir. Seakan-akan kenapa tidak Presiden Jokowi aja selamanya. Nah, tapi ini negara, guys, ada peraturannya, jadi tidak bisa. Beda dengan zaman dulu, guys. Zaman dulu di masa Pak Soeharto bisa sampai 30 tahun. Sekarang aturannya maksimal 10 tahun atau 2 periode, guys. Jika bertanya siapa presiden terbaik Republik Indonesia, mayoritas rakyat dari Sabang sampai Merauke pasti akan menyebut nama Presiden Jokowi. Kecuali mereka yang tidak bisa lagi mengambil keuntungan, tentu akan menyebut kalau Jokowi adalah presiden terburuk di Indonesia. Namun bagi rakyat kecil yang berada di pelosok negeri, Jokowi adalah penolong. Hanya di era Jokowi, rakyat kecil merasakan adanya negara. Jadi ini adalah cinta Presiden Jokowi untuk seluruh rakyat Indonesia, guys. Oke guys, seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, mohon dukungannya dengan cara subscribe di channel Joni Iswahyudi, karena subscribe itu gratis, guys. Dan tidak perlu berlama-lama, langsung aja kita simak video berikut ini. Bangga saya sekali, bangga Pak ketemu Presiden RI ini baru. Saya senang sekali, memang saya pengen ketemu, pengen lihat langsung ketemu Bapak, apalagi ini jabatannya udah mau berakhir. Saya senang sekali. Udah nggak bisa bilang apa-apa saya, Pak. Moga mau Bapak sehat, Bapak diberi panjang umur. Begitu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Senang sekali. Kami sebagai rakyat masih setia sama Pak Jokowi. Biarpun sering dihujat, beliau sangat sabar. Gimana ya Pak? Saya bisa ngelihat, saya bisa salaman. Ya karena nggak ada presiden kayak gitu dari dulu. Dulu saya nggak pernah pengen foto, nggak pengen apa. Dulu saya golput. Semenjak 2014 saya nyoblos beliau, Pak. Harapan apa, Pak? Harapannya satu, ya satu, Bapak sehat. Mudah-mudahan nanti setelah 2024, ya memang kalau pengen seperti beliau susah ya Pak, tapi ya minimal sama merakyatnya kayak Bapak. Udah itu. Jika kita bertanya siapa presiden terbaik Republik Indonesia, mayoritas rakyat dari Sabang sampai Merauke pasti akan menyebut nama Jokowi. Kecuali mereka yang tak bisa lagi mengambil keuntungan, tentu akan menyebut kalau Jokowi adalah presiden terburuk Indonesia. Namun bagi rakyat kecil yang berada di pelosok negeri, Jokowi adalah penolong. Hanya di era Jokowi, rakyat kecil benar-benar merasakan adanya negara. Hanya di era Jokowi pula, seorang presiden mau singgah dan duduk di rumah warganya, yang bahkan pejabat sekelas bupati saja enggan untuk memasukinya. Kaget ya Bu, tadi kaget ya, nggak tahu kalau Bapak Presiden mau datang, tiba-tiba datang, kaget ya. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Kaget sekali. Pak Jokowi bisa lakukan rumah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat ucapan buat Bapak Presiden. Terima kasih banyak. Jokowi adalah presiden bagi rakyat kecil, presiden yang mau mendengar secara detail keluhan rakyatnya, bukan presiden yang hanya duduk di istana dan memberi perintah. Jokowi dengan kesederhanaannya mampu turun langsung ke semua daerah yang ada di Nusantara. Sudah hampir semua daerah di Indonesia pernah dikunjunginya, mulai dari kota, desa,
hingga pelosok-pelosok bahkan daerah terawan sekalipun. Tujuannya hanya satu, ingin memastikan hak-hak rakyatnya terpenuhi. Dengan turun langsung ke lapangan, Jokowi juga jadi tahu apa yang dibutuhkan rakyat, sehingga ia bisa membantu rakyatnya yang kesusahan. Kasih hati-hati. Doanya ya. Kepada Presiden Jokowi. Kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyat kecil sepertinya tak pernah bisa dipisahkan. Bahkan, Jokowi rela membatalkan schedule acara besar demi rakyatnya. Pada tahun 2018 lalu, Jokowi lebih memilih melihat rakyatnya yang terkena bencana gempa di Lombok. Padahal saat itu Jokowi dijadwalkan akan menghadiri acara penutupan Asia Games 2018 yang berlangsung di GBK Senayan, Jakarta. Namun Jokowi lebih memilih terbang ke Lombok karena menganggap rakyatnya jauh lebih penting daripada penutupan acara olahraga terbesar di Asia itu. Bahkan Jokowi memutuskan bermalam di tenda pengungsian bersama para korban demi merasakan langsung penderitaan yang mereka rasakan. Itulah Presiden Jokowi yang selalu tergerak hatinya jika menyangkut masalah kepentingan rakyat kecil. Selamat malam hadirin yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin mohon maaf karena tidak bisa hadir langsung di penutupan Asian Games yang ke-18. Saya bersama Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat berada di Lombok dengan saudara-saudara kita di sini. Saya merasakan semangat yang sama dengan Anda semuanya yang berada di GBK Jakarta. Saat kunjungan kerja Jokowi ke Papua, ia pernah dicegat mama-mama Papua di jalan. Mereka mengeluh pada Jokowi kalau anak mereka tak bisa sekolah akibat tanah tempat SMP Negeri 1 Sentani berdiri belum dibayar ke pemilik hak ulayat. Merasa tersentuh dengan tangisan ibu-ibu yang ingin anaknya tetap bisa sekolah, Jokowi langsung membayarkan uang ganti rugi tanah ulayat itu pada pemiliknya. Jadi milik sekolah. Oke, 3 miliar. Kita selesaikan. Ya, sudah di Jalan Bandara ini. Terus nanti sengketanya dengan siapa? Dengan tuan tanah di sini. Tuan tanah. Iya. Oke, dengan masyarakat ada tuan tanah. Oke. Udah. Tenang aja. Sama. Saya bangga punya presiden seperti Bapak Jokowi yang mendengar aspirasi kami selaku orang tua murid dari SMP Negeri 1 Sentani. Saya sangat berterima kasih, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi beserta Ibu yang telah menolong kami sebagai orang tua dan anak-anak kami. Kami hanya minta kembalikan anak-anak kami saja untuk bersekolah di SMP Negeri 1. Presiden Jokowi adalah orang yang tak bisa melihat air mata seorang ibu terjatuh. Pada kunjungannya ke Manado Januari 2023 lalu, Presiden Jokowi melihat seorang ibu bernama Siti menangis berteriak-teriak di antara kerumunan warga yang menyambutnya. Ibu Siti ingin bercerita pada Bapak Jokowi tentang kesulitannya membayar biaya kuliah anaknya bernama David. Saya sembahyang Allah, kalau Allah izinkan saya mau ketemu sama Pak Jokowi. Itu pada masyarakat teriak-teriakan, saya cuma dalam hati berdoa, semoga saya mau ketemu sama Pak Jokowi. Saat itu saya dipele, tidak bisa melanggar, tidak bisa apa, saya meruku, saya tunduk, mereka juga tunduk. Dan saya langsung bertanya saat itu, Pak Jokowi, saya orang mau baca cerita Pak Jokowi, orang mau baca cerita. Kita mau kasih tahu kita keluhan hati Pak Jokowi. Pak Jokowi tolong harga saya.
Saya mau bercerita. Saat itu Bapak Jokowi, mari Bu, sini Ibu. Ibu mau keluhan apa sini Bu? Untuk buka jalan. Dan saat itu Pak Jokowi hampiri saya, pegang tangan. Dan saat itu saya curhatkan isi hati saya kepada Pak Jokowi. Dan saat itu juga Jokowi langsung terima saya dengan baik, minta saya KTP. Ibu ada bawa KTP, ada Pak Jokowi. Ibu ada bawa, ada Ibu nomor HP, ada Pak Jokowi. Saya punya nomor HP ada. Dan saat itu Pak Jokowi berangkat jam 5, jam 7 saya angkat telepon. Ibu tolong kasih ini Ibu data-data. Saya akan mau ini. Itu ibu yang seorang ibu yang bercerita. Itu saya langsung sementara berjual, saya dulu menangis. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah telah kabulkan saya baca doa selama ini. Setelah kunjungan Bapak Presiden ke Manado tanggal 20 Januari 2023, Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk membantu Ibu Siti Marifah dan anaknya Mas David yang tidak mampu membayar biaya kuliah. Jadi hari ini kami menyampaikan amanah beliau untuk membantu Ibu Siti agar anaknya David dapat melanjutkan kuliahnya lagi. Semoga bermanfaat dan dapat meringankan beban Ibu Siti. Oke guys, saya merasa terharu setelah melihat video tadi guys. Wow, sangat cintanya rakyat kepada Presiden Jokowi. Dan begitu juga Presiden Jokowi sangat cintanya kepada rakyat Indonesia. Tidak pandang siapa dia, dari mana sukunya, dari mana asalnya, Presiden selalu siap untuk membantu rakyatnya guys. Bahkan tadi guys, di tahun 2018 acara penutupan Asian Games terbesar di Asia ya, Presiden pun rela meninggalkan untuk tidur di tenda pengungsian di Gempa Lombok guys. Wah, merinding saya guys. Ada seorang presiden yang seperti ini, tapi masyarakatnya masih membenci. Nggak habis pikir saya guys. Ya itu tadi, bagi mereka yang tidak dapat menerima atau mengorupsi dana lain-lainnya, pasti menganggap presiden ini adalah presiden terburuk di Indonesia. Ya tentu saja, orang baik ketemunya orang yang seperti itu. Tapi walaupun bagaimanapun, kebaikan tetap kita dukung. Kebaikan pasti akan menang guys. Oke guys, itulah tadi video kita simak bersama kecintaan Presiden Jokowi guys. Oke, terima kasih saya ucapkan yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe. Dan yang belum subscribe, mohon dukungnya dengan cara subscribe ke channel Johnny Iswahyudi dan juga channel Identik. Oke guys, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.